Jom kita menyanyi. Oke pelajar-pelajar sekalian, kita menari sambil menyanyi. Jangan lupa buat menghafal yang betul sambil kita menari ya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecum, 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 hulala. Lecum, 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 hulala. Lecum, 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 hulala. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecum, 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 hulala. Lecum, 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 hulala. Lecum, 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 hulala. Burung kakak tua. Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul, ikan tidak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa engkau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit, perut aku sakit.
sekolah senang hati. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Saya bijak ABC, mari nyanyi sekali. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Saya bijak ABC, mari nyanyi sekali. Cari bapa di mana? Di sini gembira. Cari ibu di mana? Di sini gembira. Cari adik di mana? Di sini gembira. Cari kakak di mana? Di sini gembira.
student. Hai pelajar-pelajar sekalian. Oke, hari ini kita akan belajar tentang music ya, yaitu course code untuk subjek ini adalah GEC 2183. Title adalah Music and Movements ya. Oke, ingat ya. Subjek yang kita akan belajar hari ini adalah course code dia DEC 2183 dan course title adalah Music and Creative Movements ya, pelajar-pelajar sekalian. So, hari ini kita akan belajar topik 1 ya untuk Music and Creative Movements ini. Oke. Kita akan belajar dalam warna adalah tentang pengenalan musik ya, pengenalan musik. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan musik. Oke. Nah, di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat mempelajari tentang objektif pembelajaran dia adalah pembelajaran ini pelajar akan mempelajari tentang music, oke? Yang kedua adalah pelajar dapat mengenali jenis elemen musik dan yang ketiga adalah pelajar dapat mengenali jenis dan nilai not musik dan seterusnya adalah pelajar akan dapat mengenali tanda rehat dan nilai musik mengikut jenis-jenis not di sini ya. Ada 4 isi penting yang kita akan belajar dalam topik 1 pendidikan musik hari ini, yaitu Music and Creative Movements, yaitu musik dan pergerakan ya. Oke, seterusnya di sini kita akan mengenali tentang definisi musik. Definisi musik ini adalah satu bentuk seni di mana perantaraannya adalah bunyi ya. Perantaraannya adalah bunyi, oke? Music juga definisi dia adalah tentang mengikut budaya dan sosial di sini ya. Oke. So, seterusnya musik juga adalah bentuk seni yaitu bunyi-bunyi yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti yang tersendiri ya. Oke, bagi menghasilkan musik yang berkualiti, elemen musik mestilah yang betul dan terperinci ya. So, bila mana elemen musik susunan dia yang betul dan terperinci, di sanalah musik boleh dibuat dengan baik dan hasilnya sangat baik juga ya. So, ingat definisi musik tadi. Oke, definisi musik adalah perantaraan dia adalah bunyi, konteks sosial, oke. Bunyi-bunyi yang disusun secara sistematik dan mempunyai kualiti tersendiri ya. Oke. Dan seterusnya adalah definisi pergerakan, oke. Definisi pergerakan ini adalah di mana pergerakan adalah sebarang bentuk gerak ataupun movements di sini yang dilakukan oleh seseorang itu akan menyebabkan berubah kedudukan, yaitu kedudukan yang kekal ataupun tidak kekal ya, yaitu tersebut adalah pergerakan lokomotor, yaitu pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh kita ataupun badan kita kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak ataupun beredar. Itu adalah pergerakan. Pergerakan adalah tentang movements kita lah, yaitu pergerakan lokomotor tadi, yaitu berjalan, berlari, melompat. So, itu adalah pergerakannya. Ini juga definisi pergerakan juga adalah tentang koordinasi badan lah, yaitu manipulasi
dengan alatan seperti melambung, membaling, menggolek, dan menampar di sini, yaitu hal sebarang pergerakan. Oke, yaitu movements. Contoh aktiviti sukan, oke, semua itu adalah pergerakan yang kreatif memberikan perkembangan, kesadaran dan kepahaman konsep pergerakan di sanalah. Oke. Ya di sini. Oke, terus kita masuk dengan elemen musik ya. Yang tadi kita belajar tentang definisi musik dan pergerakan ya. Dan seterusnya kita akan masuk di dalam, oke, apa itu elemen musik. Kita akan belajar tentang elemen musik ini. Elemen musik adalah bahagian-bahagian musik yang dapat membentuk sebuah lagu. Elemen musik itu adalah bahagian-bahagian musik yang membentuk sebuah lagu. Oke, ingat elemen-elemen musik adalah bahagian-bahagian musik yang dapat membentuk sebuah lagu. So, di sini ada 8 elemen musik. Pertama kita akan lihat dia adalah warna tone, yang kedua adalah pitch, yang ketiga adalah tekstur, dan yang keempat adalah tempo, dan yang kelima adalah irama, dan yang keenam adalah dynamic, yang ketujuh adalah inspirasi, dan yang last one adalah bentuk. So, 8 elemen musik ini akan mengenali apakah itu warna tone, apakah itu pitch, apakah itu tekstur. Jadi saya akan terangkan di sini ya. Yang pertama adalah warna. Warna tone adalah bunyi atau suara alat musik yang bunyi atau alat musik yang berbeza-beza. Contohnya adalah bunyi suara manusia menyanyi tidak sama dengan bunyi suara kicauan burung. Oke, ingat bunyi suara manusia mempunyai tidak sama dengan suara kicauan burung. Kalau kamu menyanyi mana boleh sama dengan suara burung kan, cigu-cigu? So tidak sama. Oke. Nah, contoh yang kedua adalah begitu juga dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik. Bunyi piano tidak sama dengan bunyi gitar. Ingat Oke, bunyi suara manusia menyanyi tidak sama dengan bunyi suara burung. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, yang kedua tadi bunyi yang dihasilkan oleh alatan musik. Contohnya bunyi piano tidak sama dengan bunyi gitar. Ingat itu yaitu tadi adalah tentang bunyi suara atau alat musik yang berbeza-beza. Oke, di sini kita akan melihat lagi tentang oke. Ini adalah tinggi atau rendah sesuatu bunyi. Tinggi atau rendah sesuatu bunyi. Contoh bunyi kucing. Bunyi kucing nadanya tinggi. Contohnya miau, 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 miau. Oke, bunyi yang rendah adalah miau, yaitu mu, mu, mu. Oke, jadi tidak sama dengan bunyi kucing. Kalau kucing kan miau, miau, miau. Kalau bunyi yang rendah adalah mu, mu. Oke, so dia punya pitch tinggi dan rendah tidak sama. Bunyi kucing dengan bunyi lembu tidak sama. So, bunyi kucing adalah bunyi yang tinggi, manakala bunyi yang rendah adalah lembu ini tadi ya. Ingat perbezaan bunyi yang tinggi dan bunyi yang rendah. Apakah bunyi-bunyi yang lain ya, cikgu-cikgu coba kamu ingat apa lagi contoh-contoh bunyi yang tinggi dan bunyi yang rendah. Oke? Ya.
belajar tekstur. Oke, tekstur ini adalah lapisan bunyi yang nipis atau tebal sesuatu alat musik yang didengari. Oke, contohnya adalah gitar secara solo merupakan lapisan bunyi yang nipis. Oke, ingat itu Lapisan bunyi nipis atau tebal sesuatu musik yang didengar itu adalah tekstur. Oke, contoh dia tadi yang saya sebutkan adalah petikan gitar secara solo tidak sama dengan petikan musik yang lain. Contoh petikan gitar secara solo merupakan lapisan bunyi yang nipis. Oke, so manakala petikan gitar digabungkan dengan alat musik yang lain dalam satu orkestra ataupun persembahan musik memberikan bunyi yang tebal didengar ya. So, bila dia digabungkan dengan alatan musik yang lain, so di sana tebalnya tekstur musik tersebut. Kalau kamu main gitar sahaja atau main piano sahaja, oke, itu adalah bunyi yang nipis. Tetapi bila kamu menggabungkan musik-musik yang lain, alatan musik yang lain, barulah dia dikatakan tekstur yang tebal di dalam musik. Ingat itu ya, pelajar-pelajar sekalian. Oke, seterusnya adalah tempo. Oke, tempo adalah sesuatu kelajuan musik. Oke, kelajuan sesuatu perlahan. Oke, dan tempo yang perlahan adalah coba kamu dengar apa yang saya buat ini. Tempo yang perlahan adalah Oke, manakala kalau yang laju adalah rasa sayang, hey rasa sayang sayangi, hey lihat nona jauh rasa sayang sayangi. Rasa sayang, hey rasa sayang sayangi, hey lihat nona jauh rasa sayang sayangi. Oke, itu adalah tempo yang laju. So, itu adalah tentang yaitu kelajuan sesuatu musik. Belajar tentang irama. Oke. Irama terbahagi kepada dua, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Oke, pelbagai alat musik yang menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Contohnya, klarinet boleh menghasilkan bunyi yang pendek. Oke, ini contoh dia ya. Oke, contoh yang pertama adalah castanet boleh menghasilkan bunyi yang pendek. Oke, manakala bunyi kencing menghasilkan bunyi yang panjang. So, itulah perbezaan bunyi panjang dan pendek sesuatu musik. Paham semua? Pelajar-pelajar sekalian, ingat. Oke, dan seterusnya kita akan belajar dynamic. Oke, dynamic ini adalah bunyi kuat dan lembut, yaitu bunyi kuat kita bercakap dengan nada yang kuat. Manakala bunyi lembut adalah contoh dia adalah berbisik. Oke, ingat itu bunyi lembut adalah berbisik. Bunyi yang kuat adalah kita bercakap dengan kuat. Oke, contohnya kita teriak kita punya kawan, hai kita, itu adalah bunyi kuat. Manakala bunyi lembut, hello, apa kabar, gitu. Contoh dia ya, cikgu-cikgu, kalau bunyi teriak, hai, oke, itu bunyi kuat. Bunyi lembut adalah kamu bercakap perlahan ataupun berbisiklah, hello, gitu. Terusnya adalah laswana, cikgu-cikgu. Ini adalah tentang musik yang boleh dibahagikan kepada bagian yang mempunyai ciri-ciri melodi.
sendiri. Contohnya persembahan orkestra dan biola dan trompet bunyi yang berbeda. Oke, so ingat itu bentuk adalah tidak sama dengan bunyi biola dan trompet, so dia berbeza. Ingat bentuk lagu ada bentuk lagu yang rancak, ada yang sedih, so dia tidak sama bentuk lagu dia, bentuk melodi tidak sama. So itulah bentuk ya pelajar sekalian. So ya, kita akan not music. Oke, saya akan menerangkan note music. Nanti selepas pembelajaran note music ini, kita akan melihat video nanti ya. Nanti pelajar akan melihat video supaya pelajar boleh faham lagi ya tentang pengiraan musik dan note music, tanda rehat musik. Pelajar akan melihat cuplikan video yang saya akan berikan nanti ya. Tetapi sebelum kita melihat video tersebut, saya akan terangkan beberapa note music di sini, oke? Ini adalah balok, oke? Di dalam sebuah musik, kita menulis musik menggunakan balok ini, oke? Balok adalah benda yang paling penting di dalam pembacaan skor lagu. Balok ditulis secara 5 garis ya dan 4 ruang, oke? 4 ruang selari. Setiap garis dan ruang balok tersebut akan ditulis dalam not. Oke, ingat itu. Paling penting adalah balok ya untuk pembacaan skor lagu kamu, ataupun kalau kamu tidak pandai bermain musik, kamu tengoklah apa nih dia punya buku musik tersebut. Ada balok ini, pelajar akan dapat membaca lagu. Adalah balok terdiri daripada 5 garis selari dan ruang digunakan untuk menulis. Inilah dia ada 5 garis di sini, yaitu garisan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini adalah ruang garisan, oke, yaitu di tengah-tengah betul nih garisan 1, 2, 3, 4. So dia ada 4. Oke, 4 ruang dan 5 garis selari, oke. Setiap satu garisan dan ruang itu mewakili bunyi yang berbeza ya, tidak sama ya, kena ingat itu. Setiap garisan dan ruang ini dia punya kod adalah berbeza, dia punya bunyi tidak sama, ingat itu, oke. Ya, adalah balok lah. 2, 3, 4, dan 5 tadi. So, 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah garisan dia tadi ya, yaitu garisan-garisan dan ruang dikira, oke, dari bawah ke atas. Garisan paling bawah dipanggil garisan pertama, this one, garisan pertama, oke. Setiap garisan ini ada kod ya, cikgu-cikgu. Ya, pelajar sekalian, karena ingat ya. Oke. Seterusnya adalah balok, oke. Ini balok adalah di mana balok begitu juga dengan ruang yang paling bawah disebut ruang pertama. Note music boleh ditulis pada garis dan di sini. So, space 1, space 2, space 4, yaitu ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, dan ruang keempat. So, di sini adalah balok ya, ruang balok di sini. Oke, seterusnya ini adalah note yang ditulis di garisan atau dalam ruang balok. Ini di atas garisan, ini di dalam garisan, ini di atas garisan. Oke, ingat itu Note-note music ditulis di dalam ruang garisan ataupun di dalam garisan. Oke, di sini adalah note adalah
bentuk clap yaitu G, C, dan F ya. Yang pertama ini adalah G, ingat simbol dia ini. Ini adalah G clap, ingat simbol dia. Oke, ingat simbol G. Kedua adalah C clap. C clap ini adalah tengah, yaitu middle clap lah. Dan clap ini adalah bass clap. Oke, tanda dia macam telinga dan ada tindik dua. Ingat simbol-simbol tersebut. G clap, C clap, G C, G C. Oke. Akan belajar tentang clap. Hendaklah ditulis pada awal balok dan ia mesti ditulis pada kedudukan yang betul pada balok. Oke? Adalah balok. Ini apa tadi? Oke, mesti ingat. G clap, clap, dan ini apa? Bass clap. Mesti ingat Oke? Kedudukan di sana. Alright. Cara menulis dia di sinilah. Cikgu ingat ini simbol. Cara menulis dia mesti begini. Ingat simbol dia. Nulis dia begini. Oke, ini adalah tentang not music di dalam balok adalah ditentukan clap yang diletakkan di bagian balok. Oke. Contoh ini C, D, E, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Dia ditulis di dalam ruangan balok. Balok ini ataupun di dalam garisan semua ada not music tersebut. Dia tidak sama ya, cikgu-cikgu berbeda-beda. Adalah not balok, yaitu not pada ruang. Oke. Not pada ruang kamu F, E, C, E. Ingat itu itu di dalam di dalam ruangan garisan balok. Ingat itu. Di dalam ruangan garisan balok, bukan di atas garisan ya, di dalam ruang. Oke, di dalam ruang garisan balok. Oke, ingat ya. Pelajar sekalian. Oke. Terusnya ini adalah not ada garisan, yaitu not lagu ini ya. Kalau kamu melihat not ini, kamu tahulah di mana di atas garisan dan di dalam garisan balok tersebut. So, di sini adalah garisan, yaitu kita akan melihat tentang balok adalah dibahagikan kepada beberapa bar. Yang pertama adalah bar, yang kedua ada garisan bar, yaitu, dan yang terakhir adalah garisan buho gandala. Di sini. Oke, yaitu measure, bar-line, dan double bar-line di sini ya. Oke. Di sini adalah bar. Bar adalah di mana garisan dia di sini. Adalah segmen masa yang ditakrifkan sebagai jumlah rentak yang diberikan dalam tempo masa yang diberikan di sini. Ingat ini adalah measure dia, oke? Ini di mana kedudukan dia. Oke? Pelajar-pelajar sekalian, jok nota ya. Oke, di sini adalah garis bar berganda, double line ya. Oke, ya terdiri kepada dua baris bar tunggal dilukis. Contohnya di sini lah. Oke. Dilukis dengan rapat. This one. Double line. Okay. Double line. Okay. Itu adalah garis bar line. Itu adalah not music. Okay. Ini adalah not music. Okay. Ini simbol apa? Berapa nilai? Ini. Ingat simbol-simbol music tersebut. Oke, ingat nama simbol, ingat tanda lihat dia macam mana, ingat berapa nilai. Oke. Ingat
nilai, ingat tanda rehat dia. Oke. This one adalah semi-breve. Dia punya nilai berapa? Adalah 4. Nanti kita melihat video nanti ya. Semua saya akan terangkan di dalam video. Nanti pelajar akan lihat video tersebut ya. So, ini adalah semi-breve. Oke. Good. Quiver. Oke, lepas itu semi-quiver ada dua dengan semi-quiver tidak sama ya. Oke, this one is semi-quiver. Tanda simbol music. Oke, yang pertama kita akan lihat di sini adalah semi-breve. Oke, semi-breve ini simbol dia begini. Simbol dia ini. Alright, ini adalah so dia punya nilai adalah 4. Kamu ingat dia punya nama. Oke, simbol dia, tanda rehat dia, dan nilai dia. Nilai semi-breve adalah 4 ya. Nilai semi-breve adalah 4. Oke, ingat itu ya. Dan seterusnya minim. Oke, minim dia punya simbol begini. And then dia punya tanda rehat begini. Yang tadi kalau semi-breve topi dia terbalik kan. Dan manakala ini topi dia di atas sudah. Ini tanda rehat bagi minim. So, minim dia punya nilai adalah 2. Oke. Crochet sama dengan tu minim dia punya bentuk tetap hitam di sini. Oke, crochet dia macam oke. So ini adalah dia punya simbol. Dan manakala ini adalah nilai dia adalah 1. Oke. Adalah simbol dia macam ini. Begini. Dia punya nilai adalah 1/2. Ingat itu Semi-quiver adalah simbol dia macam begini. Oke, flag dia ada 2. Dia macam tapi quiver ni dia 1 flag sahaja dan dia punya nilai adalah 1/2. Manakala kalau semi-quiver 2 flag, oke, tanda rehat macam begini, oke. Ini adalah 1/4. Ingat itu Ingat simbol, ingat rehat dia, ingat masa dia berapa, nilai dia. So ada 4 yang kamu kena tahu di sini. Nama, simbol, tanda rehat, dan nilai. Oke? Itu yang kamu kena ingat. And next adalah tentang tanda rehat music. Okay. Adalah tanda rehat music. So, berapa nilai dia? Kalau topi terbalik tadi berapa? Kalau dia menaik. So, ini adalah semi-breve tadi. Mesti kamu kena punya nama-nama. Semi-breve, tanda rehat dia, minim, quiver, red, yaitu dia punya ini shirt, ini dan ini semi-quiver. Ingat ya, pelajar sekalian. Ingat nama. Oke? Ingat nama. Yang pertama, ingat nama. Oke? Dia punya simbol. And then, nilai dia. Oke? Dan seterusnya, tentang tanda-tanda rehat. Oke, ini adalah tanda-tanda rehat. Saya tahu cikgu-cikgu boleh mengetahui. Oke, ini tanda-tanda. Ini macam mana tanda rehat semi-breve, macam mana tanda quiver. Saya percaya contohnya ini semi-breve. Ini. Oke, ingat itu
ini yang kita sudah bincangkan tadi. Oke. So, untuk semi breve tanda rehat dia ada 4. Oke, ingat ya. Oke, tanda rehat 4. Oke, 4 bit. Mengapa ini bit, 1 bit, 2 bit, dan 4 bit di sini. 4 bit di sini. So, student kena ingat ya bit-bit itu. Oke, ini adalah bahagian note dia di sini ya. Bagian note di sini. Oke, kalau yang ini adalah flag. Ini adalah stem dia dan ini adalah note di sini. Oke, ingat ini adalah note music tadi. Oke. So, ini note, head, stem, and tail. So, ini adalah part music. Ini adalah gabungan note-note di dalam semiquaver, boleh ditulis seperti ini. So, kalau yang ini saya akan terangkan di dalam video. Oke, dalam video nanti pelajar akan dapat mengetahui lebih banyak di dalam video nanti. Oke, ini saya ulas di dalam video nanti supaya pelajar dapat memahami yang lebih mendalam lagi lah. So, ini adalah gabungan-gabungan note lah. Oke. Itu nama dia apa, chord minim, mesti kamu kena tahu. Okay? So, ini adalah ini berapa dia punya nilai. Oke, ini berapa nilai, minim chord ini, mesti kamu kena tahu. Ini kamu kena tahu. Oke, di dalam kita punya apa nih, note-note music ini. So, kalau yang ini tadi, kalau yang tanda hitam ini adalah crochet. Oke. Kalau crochet dia ada titik berapa nilai, mesti kamu kena tahu. Oke. Kalau ini berapa dan ini berapa, mesti udah kena di sini ya. Oke. Oke, contohnya inilah. Oke, kalau yang ini adalah minim bertitik. Tadi adalah dia punya jawaban adalah ini jumlah dia 3, minim bertitik. Oke, ini bukan hitam, ini dia punya putih. So, dia punya jawaban nilai dia adalah 3. So, ini apa minim dengan jawaban dia 3. So, simbolnya adalah beginilah. Ya, jawaban begini. So, ini semua saya akan terangkan di video. Semua ada dalam video, nanti student akan lihat di video nanti ya. Oke, ini value-value lah yang kita sudah belajar tadi. Semua ini ada di dalam video. Nanti student akan lihat di dalam video nanti ya. So, seterusnya ini adalah tentang tutorial. Oke, setelah student semua sudah buat, kita akan buat tutorial lah. Oke, saya akan imbas kembali apa yang kita sudah belajar tadi sebelum kita memulakan kita punya tutorial. Oke, di dalam topik 1 ini yang kita sudah belajar adalah tentang definisi pengenalan musik ini. Oke, yang kedua kita belajar tentang elemen musik. Oke, elemen musik tadi ada 8. Oke, ingat itu, elemen musik ada 8. Oke, selepas itu kita melihat nilai note music dan tanda rehat note music di sini, dan seterusnya kita mengetahui bagaimana mengira note-note music tersebut mengikut note-note music itulah, berapa nilai dia dengan mengikut note-note music, nilai note-note music tersebut. So, sebelum kita menghabiskan topik ini, topik 1 kita akan membuat tutorial ya. Saya berikan student tutorial ini. Yang pertama tutorial ini student kena slope di perkara ini. Kamu kena buat slope the joint notes below in your book lah. Oke. Kalau ini berapa dia punya nilai? Nilai ini dan nilai ini, macam mana dia punya simbol? Kalau flag ini yaitu crochet dan tentunya nilai dia nih. Oke. Balik di sini kamu kena lukis balik ya. Oke. Ini karena tambah berapa nilai baru kamu cari berapa
ada minim ataupun crochet. Jadi berapa nilai lah nih? Oke, kalau yang ada flag nih. Oh, mesti student kena tahu di sini. Oke. Yang kedua adalah jawab semua soalan. Tuliskan nilai not di sini. Yang pertama adalah minim. Oke, saya sudah bagi kamu jawaban minim, berapa nilai. Oke, crochet, berapa nilai. Semi break, berapa nilai. Di sini, tanda rehat dia, berapa nilai. Mesti student kena tahu. So, kalau yang ini, crochet plus crochet, berapa dia punya jawaban adalah 2. 1 plus 1, crochet plus crochet, dia punya answer is 2. Oke? Ya. Yang ini. Oke, yang ini. Crochet. So, dia punya answer what? Apalah jawaban dia itu. Kamu kena tahu di sana ya. Oke. So, this one. Is the name of this note. Mesti student kena tahu. Ini adalah tutorial kita di dalam kelas. What is the name of this note? Apakah nama note ini ya? Mesti student kena tahu. Oke. So, soalan yang seterusnya adalah what is the name of this note? Student kena tahu di sini. So, ya simbol dia tadi cegu-cegu. Oke. Ini simbol dia. Oke, apakah nama note ini? Oke. Untuk hari ini, thank you all of you. Jangan lupa melihat video dalam note music itu ya, student-student sekalian. Dan jangan lupa buat tutorial yang saya sudah bagi. Oke, terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian. Kita akan jumpa lagi di chapter 2 nanti, topik yang kedua. Thank you all of you. Stay safe everyone. Bye. Halo student, seterusnya kita akan belajar tentang note music. Oke, so apa yang kita belajar dalam note music? Oke, kita ada 4 perkara dalam note music. Oke, di sini dalam 4 perkara note music, yang pertama kita akan melihat tentang simbol. Oke, simbol, nama, nilai, dan rehat. So, keempat note music ini kita akan belajar pada hari ini. Oke, seterusnya kita akan melihat tentang simbol yang pertama dan simbol tanda rehat dia bagaimana ya. Oke, untuk simbol yang pertama adalah semi break, ada 4 nilai. Oke, simbolnya seperti ini dan tanda rehat dia seperti ini ya. Oke, kena ingat semi break ada 4 nilai. Oke, dan bagaimana dia punya tanda rehat mesti kena ingat. So, minim bertitik dia ada 3 nilai. Oke, simbolnya seperti ini. Dan simbol tanda rehat dia seperti ini. So, nilai dia adalah 3. Oke. Seterusnya, sini adalah minim. Oke, dia bukan minim bertitik lagi ya. Minim ada 2 nilai dan simbolnya seperti ini dan tanda seperti ini. Oke, kena ingat ya pelajar-pelajar sekalian. Seterusnya, di sini adalah crochet bertitik. Crochet bertitik adalah nilai dia 1/2. Simbolnya seperti ini dan tanda rehat dia seperti ini. Oke, ingat ya pelajar-pelajar sekalian. Oke, seterusnya adalah crochet. Nilai dia 1 ya, dan simbol dia seperti ini. Simbol tanda rehat dia seperti ini. So, crochet nilai dia 1. Oke, ingat ya. However, nilai dia simbolnya seperti
ini, dan simbol tanda rehat dia seperti ini. Ingat ya, pelajar-pelajar sekalian, Kuibe adalah 1/2. Oke, semi-breve ada berapa nilai tadi? Ada 4. Oke, sekarang kita akan belajar tentang menambahkan not, yaitu kita boleh tambahkan simbol, tambah simbol, tanda rehat, tambah tanda rehat, ataupun bercampuran simbol, tambah tanda rehat. Oke, so kita akan melihat. Oke. Alright, adalah simbol crochet. Oke, crochet ditambah dengan nilai apa ini? Cikgu, ini adalah simbol minim. Ingat tak? Simbol crochet ditambah dengan simbol minim. Jadi berapa nilai dia? Nilai dia adalah 1. Oke, yaitu crochet. 1 nilai dia A, and then minim ada 2 nilai. So, 1 tambah 2 adalah 3. Alright. So, dia ada 3, yaitu crochet ditambah dengan minim tadi. Crochet 1 nilai ya tadi. Oke, dan minim 2 nilai. Ingat itu. So, crochet plus minim ada 2 nilai dia. 3 nilai dia. Seterusnya adalah tentang minim. Minim ada 2 nilai, manakala tanda rehat minim adalah berapa nilai? So, 2 tambah 2 berapa? So, simbol 4 ini kita akan melihat nanti ya. So, 4 nilai dia adalah 4. So, 2 tambah 2 adalah 4. Oke. Seterusnya, kita akan melihat tambah nilai berikut dan berikan jawaban dalam simbol music. Bukan lagi nilai, tetapi dia minta simbol. Oke, dia minta simbol music. Oke, kita akan lihat bagaimana simbol music tersebut dan nilai music tersebut ya. Oke, cikgu-cikgu. Yang pertama adalah crochet ditambah dengan minim. Crochet nilainya 1, tambah minim adalah 2. So, ada 3. So, simbol yang mendapatkan 3 nilai ini bagaimana? Oke, bagaimana simbol yang bernilai 3 ini? So, simbolnya seperti ini ya. Dia minim bertitik. Oke. So, jawaban dia adalah 3. Oke, nilai dia adalah 3 ya. Kena ingat ya. Oke, seterusnya kita tambahkan nilai note music dan berikan jawaban dalam simbol music juga ya. Cikgu-cikgu, ingat tadi cikgu-cikgu. Seterusnya adalah minim. Minim berapa nilai dia? Ada 2 nilai. Oke, tanda rehat minim ada berapa? 2 nilai. So, 2 tambah 2, 4. Simbol dia, apa simbol yang nilai dia 4? Oke, ini dia semi-breve. Ingat semi-breve nilainya 4. Oke, ingat ya pelajar-pelajar sekalian. So, itu saja untuk hari ini ya.